Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Hikmah, para jamaah salatul maghrib wa ta'lim, kaum muslimin dan muslimat yarhamkumullah, semua yang hadir pada malam hari ini di tempat yang mulia, di waktu yang mulia pula, dengan segala kebaikan, kesalehan, ibadah dan ketaatan kita. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini bertepatan dengan turunnya air hujan cukup besar ini ya. Bertepatan dengan turunnya air hujan cukup lebat ini Pak ya. Bahkan sejak menjelang maghrib tadi ya. Alhamdulillah kita semua rasanya yang hadir ini sungguh luar biasa. Mestinya turunnya air hujan itu sudah termasuk udzur syar'i yang diterima untuk berhalangan ke masjid Pak. Ya cuma kalau yang nggak ada payung begitu ya. Tapi kalau ada payung tentunya masih bisa Pak. Nah ya, jadi ternyata subhanallah luar biasa di tengah hujan besar ya, lebat seperti ini, bapak-bapak sudah sekalian masih bisa hadir di masjid ini. InsyaAllah akan lebih istimewa derajat kita, ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita teringat hadis Nabi, siapa orang yang beribadah sementara berhadapan dengan tantangan Pak, dengan rintangan, ternyata tantangan dan rintangan itu tidak menjadi halangan ya, maka derajat ibadah kita itu akan lebih tinggi. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita sangat bersyukur tentunya ketika teringat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya doa itu tidak akan ditolak pada saat turunnya air hujan. Pada saat turunnya hujan, hina yunazzilul ghaith, pada saat turun hujan itu doa la turaddu, tidak ditolak. Ya kalau tidak ditolak artinya diterima. Masya Allah ya, doa kita sudah banyak sejak tadi di dalam salat, selesai salat, dan ini kita pada saat ta'lim. Insya Allah semua doa kita diijabah oleh Allah, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya kurang tahu ini berkenaan apa, bersamaan dengan turunnya hujan ini, suara kedengeran enggak Pak ini? Dengeran ya? Alhamdulillah ya. Ya. Mari kita melanjutkan kajian kita sebelumnya, yakni kajian tazkiyatun nafs dengan penjelasan berkisar tentang salat, sekitar salat. Yang pertemuan yang lalu kita telah mengkajinya tentang al-muqimina lis-shalah wal muhafizina 'alaiha, orang-orang yang terus-menerus mendirikan salat dan menjaga ya
salat yang didirikan itu. Sudah kita mengkajinya. Ya, selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna lis-salati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan la kamala lis-salati wa la tamama laha illa biiqamatiha jami'a. Kemudian sesungguhnya bagi salat itu mempunyai dua bentuk lahir dan batin, Pak. Ya, kita maklum hal ini. Kalau tidak salah saya pernah mengkajinya beberapa pertemuan yang lalu, yang disebut suratan zahirah dengan suratan batinah. Di sini Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, ya, beliau menyebutnya suratan zahirah wa haqiqatan batinah. Jadi salat itu yang kita lakukan itu mempunyai dua bentuk, ada bentuk lahir, ada bentuk batin, Pak. Dua-duanya ketika kita melaksanakan ibadah salat, ya harus salat dua-duanya, Pak. Ya, ada zahir, ada batin. Jangan yang salat cuma zahirnya saja, juga jangan yang salat itu cuma batinnya saja, Pak. Ya, kita bukan rahasia lagi di tengah-tengah kita, Pak. Ada orang salat itu katanya cukup batin aja, Pak. Ya, ini masih ada nggak sampai sekarang kira-kira, Pak? Jadi dia pun biarpun dia lagi makan di restoran, di warteg, di mana, dia tetap itu salat katanya, Pak. Bahkan dikatakan atau mereka mengatakan kalau sholat kita ini sholat latihan katanya, baru latihan sholat, Pak. Nah kalau mereka itu, oh itu sudah sholat yang sebenarnya. Kenapa? Karena di mana saja bisa sholat, asal itu ingat sholat, ya sholat dia, Pak. Jadi batinnya saja yang sholat. Kalau kita yang ke masjid begini itu latihan namanya katanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak, ya. Itu sebenarnya penjelasan, atau kalau ada orang merasa keyakinan semacam itu perlu dikaji lagi itu. Nggak kena, Pak. Masa lagi makan di mana ya? Lagi nyetir mobil kita sholat cuman batinnya saja. Ya kalau soal kita lagi nyetir mobil di jalan kita sholat, ya bisa saja. Semampu kita dalam keadaan seperti apa saja, tapi tetap zahirah wa batinah. Lahir dan batin itu harus dua-duanya salat, Pak. La kamala lis-salati wa la tamama laha. Tidak akan pernah dikatakan sempurna salat. Adalah kamala, la tamama. Sama itu sebenarnya. Tidak akan pernah sempurna salat itu illa biiqamatiha jami'a, kecuali dilaksanakan dua-duanya, Pak. Zahirnya salat, batinnya salat. Ya. Ya kalau cuma zahirnya saja salat, batinnya tidak. Wah, ya ini berarti cuma gerakannya saja, Pak. Itu juga nggak benar itu. Ya. Fa amma suratuha dzahirah. Adapun bentuk yang zahir daripada salat, ya kita tahu mana saja yang zahir-zahir itu. Fahiya al-qiyamu, berdirinya, ya berdirinya salat itu zahir. Wal qiraatu, bacaan-bacaan seluruhnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang sunnah pun dibagi dua di dalam salat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Itu kan ya. Sunnah ab'ad sebenarnya mendekati wajib, tidak boleh ditinggal. Kalau tertinggal diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah-sunnah hayatnya tidak. Boleh dilakukan, boleh tidak. Cuman jangan kita sepele dengan sunnah-sunnah itu. Kenapa? Karena yang menyempurnakan salat itu, atau yang menjadi keuntungan pahala daripada salat itu sunnah-sunnahnya, Pak. Sering saya menyampaikan, kalau kita hanya mampu, katakanlah salat itu melakukan yang wajibnya saja, bacaan-bacaan yang wajibnya saja, belum beruntung dengan salat itu. Baru itu menggugurkan wajib. Memang wajib dilakukan, memang wajib dibaca. Ya belum keuntungan, Pak.
baru menggugurkan kewajiban. Begitu kita sholat hanya wajibnya saja, ya sudah gugur kewajiban kita, sudah tidak dosa kita, Pak. Tetapi belum ada keuntungan daripada sholat kita itu, Pak. Belum ada derajat. Alhamdulillah ya. Lagi pula kalau ada orang sholatnya hanya yang wajib-wajibnya saja, kira-kira berapa, Pak, bacaan sholat itu yang wajib? Takbiratul ihram, Fatihah, ya, kemudian langsung itu tahiyat akhir, salawat dalam tahiyat akhir, yang terakhir salam. Cuman 5 yang menjadi rukun sholat, bacaan sebangsa qauli, sebangsa ucapan, bacaan, Pak. Ya bagaimana kalau yang lain, yang sunnah-sunnah itu kemudian ditinggal, sekalipun sah sholatnya, Pak? Jawab Allahu Akbar, wajibnya Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah langsung, tidak ada doa iftitah, ruku diam, i'tidal diam, sujud diam, begitu kan? Tidak ada bacaan kan, karena itu sunnah, Pak. Duduk antara 2 sujud, nggak baca apa-apa. Kemudian di rakaat kedua, tahiyat awal pun masih termasuk sunnah abad, sunnah. Sekalipun tadi dikatakan kalau ditinggal harusnya diganti dengan sujud sahwi. Ketemu-ketemunya bacaan itu nanti di tahiyat akhir. Iya, bagaimana orang salat seperti itu? Mari kita bayangkan, Pak. Sementara nikmatnya kita salat itu diantaranya adalah ketika kita melakukan gerakan atau rukun fi'li daripada salat itu kemudian diiringi dengan bacaan. Betul tidak? Ruku begitu nikmatnya dengan bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Apalagi kita tadabbur, kita bisa tafakkur dengan bacaan kita itu, memahami, Pak. Oh, itu sebenarnya yang akan mendatangkan nikmat daripada salat kita, Pak. Nah, coba kalau terus yang wajib-wajibnya saja yang kita lakukan. Ya, kalau perbuatannya ya coba yang wajib-wajib, ya berdirinya, rukuknya, ya, i'tidal, sujud, duduk, ya, semua yang lain-lain itu gerakan sunnah. Allahu Akbar, takbiratul ihram memang wajib, angkat tangannya sunnah. Jadi Allahu Akbar langsung aja dia Allahu Akbar. Sedekap itu sunnah, kemudian dia tidak mau sedekap. Kira-kira sholat seperti apa itu orang sholat ya? Ya, kayak tidak ada bedanya dengan ya cuman apa, kayak main-main ya, Pak ya. Ya Allah. Makanya jangan sampai sepele dengan sunnah. Ya seperti yang kita lakukan, bahkan kita sudah perhatian betul dengan yang sunnah itu, ternyata rasanya masih kurang, rasanya ya, masih kurang. Ya. Bapak Saudara sekalian, artinya ketika kita melakukan sudah sesempurna itu, karena kita orang yang semangat sekali melakukan ibadah dengan kesempurnaannya itu, rasanya masih kurang. Misalnya seandainya takbiratul ihram itu atau takbir mengangkat tangan itu seluruh gerakan, oh kita akan rasanya ingin mengangkat tangan seluruh gerakan, Pak. Tapi ternyata diatur hanya ada 4 tempat yang disunahkan angkat tangan. Nah ini hati-hati, saya masih suka lihat ini orang asal bangun dari sujud, dari bawah, berdiri, itu angkat tangan. Itu keliru, Pak. Bukan yang dari sujud, yang dari duduk, angkat tangan itu cuman bangun dari rakaat kedua, bangun dari tahiyat awal. Rakaat pertama, ketiga, enggak, Pak. Ini setiap bangun dia angkat tangan, setiap bangun angkat tangan, setiap berdiri. Tidak, itu keliru, cuman 4. Takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram. Kemudian mau ruku, selesai surah mau ruku itu, kemudian bangun dari ruku, yakni i'tidal, kemudian bangun dari tahiyat awal. Ada 4, itu saja. Ya kalau bangun dari ruku memang setiap bangun dari ruku, makanya 4 tempat, bukan 4 kali. Ya, Pak saudara-saudara sekalian, oh iya, mumpung ingat ini termasuk suratun dhahirah ini ya. Tadi al-qiraah, bacaan. Warruku, ya ruku itu zahirahnya sujud ya. Kemudian seterusnya gerakan-gerakan itu semua zahirah, bacaan-bacaan itu zahirah. Saya sebenarnya masih ingin melanjutkan jawaban dari pertanyaan pertemuan yang lalu, Pak, malam ini. Karena pada saat itu sudah masuk isya ya. Waktunya sudah sempit sekali, Pak. Cuman ini sepertinya yang bertanya ini nggak datang malam ini, Pak. Hah? Nggak datang ya? Iya, Pak, nggak ada nih, Pak. Nah, ini
Ya mungkin ya mudah-mudahan bisa sampai kepada beliau. Ya, yang beliau ini mengatakan katanya yang beliau baca, yang dia baca itu dan yang dia ngaji, angkat tangan takbiratul ihram itu sampai kuping gitu Pak ya. Sebenarnya mungkin cuman nggak kesebut barangkali waktu itu saya ya. Hadwa mangkibai dalam hadis setinggi pundak itu memang tangan, itu pundak itu saya katakan ini Pak. Apa namanya? Paling bawahnya telapak. Saya waktu itu bicara begitu ya. Ya paling bawahnya telapak ini, telapak tangan ini kira-kira di pundak. Ya kalau saya melihat ya sulit Pak, mungkin dari sana baru kelihatan ya. Saya merasa segini Pak. Sehingga ini kalau seandainya ya dipegang pentil kuping ini, nah ini jempol ini Pak, betul. Makanya orang kemarin Pak Ustaz ya, Pak Haji siapa itu Masya Allah ya. Iya. Oh iya, itu betul itu Pak. Itu benar. Jadi kalau ada orang takbir yang kira-kira jempolnya itu seukuran pentil kupingnya, pasti telapak tangannya ini ukuran pundak. Benar tidak? Sudah pasti segitu Pak. Artinya jangan terlalu tinggi di atas kepala misalnya. Allahu Akbar ya. Ya jangan. Ya itu melampaui batas. Jangan seperti orang mengatakan, saya mau takbirnya yang lebih tinggi aja dah supaya pahalanya lebih besar gitu. Nah, itu nggak begitu Pak perhitungannya ya. Ya misalnya rokok memegang dengkul, megang lutut, kemudian megang betis. Masih terlihat nggak kadang-kadang ada orang itu rukuk itu megangnya itu di atas kaki, hampir nyampe ke kakinya. Iya. Takutnya ketika dijawab, biar rukuk saya pahalanya lebih besar. Tidak juga Pak, bukan begitu. Tetap itu karena pas seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini Pak. Ya adapun sujud saya sudah menjelaskan pada saat itu, ya tangan dan kaki. Pokoknya yang jelas kaki itu kalau ya yang saya pahami dari kitab-kitab fikih yang saya baca Pak, bukan satu kitab ya. Jadi yang didempetkan itu jempol kaki yang agak rapat. Nggak rapat pun nggak apa-apa. Jempolnya, bukan tumitnya. Paham ya? Bukan tumitnya Pak. Jadi tumit itu direnggangkan. Untuk apa? Menuntut supaya jari kaki seluruhnya lima-limanya nempel ke tempat sujud, ke tanah. Kalau didempetin tumitnya, maka ngangkat itu kelingking. Terusnya jarinya itu Pak. Coba aja. Ya mungkin ya nggak tahu kalau ada kaki yang berbeda bentuknya, saya nggak tahu juga. Ya mungkin ya. Ya, tapi penjelasannya di dalam kitab semacam itu. Termasuk di Jawahirul Bukhari. Ya. Al-asabi. Ya, atraful asabi. Jadi ujung daripada jari-jari, bukan usbu, bukan cuma satu jari saja, bukan. Iya. Jadi kalau kadang-kadang saudara kita itu kakinya didempetin dari jempol sampai ke tumit itu dempet. Ada yang begitu sujud kadang. Iya. Coba lihat itu. Itu tidak mungkin semua 5 jari itu nempel itu. Padahal yang sangat dianjurkan bukan soal rapatnya tumit, Pak. Bukan itu, tetapi jari-jari yang sampai ke tanah, ke tempat sujud, ke tempat sajadah. Nah itu sudah saya jelaskan, sudah saya tempo hari Pak ya. Kemudian kalau duduk antara dua sujud atau tahiyat awal, ya silakan mau duduk iftiras boleh. Iftiras itu didudukin kaki kiri, didiriin kaki kanan. Atau sama-sama kaki dikumpul. Boleh. Ada Pak penjelasannya nih. Atau ditumpangin Pak, apa namanya? Ya. Kaki kanan di atas kaki kiri atau kaki kiri di atas kaki kanan. Kadang begitu ya, sujud. Itu kalau saat duduk itu boleh semua. Boleh semua, silakan. Ya. Cuman yang afdal yang disebut dengan duduk iftirash, yang tadi itu didudukin kaki kiri kemudian didiriin kaki kanan. Hadirin rahimakumullah, seperti yang biasa kita lakukan. Ya bahkan kalau berhalangan, nah ini kalau berhalangan ya kita tidak bicara, sudah duduk seenaknya seperti apa Pak. Bahkan Nabi SAW pernah duduk antara dua sujud, bahkan tahiyat awal itu tarabbu'an. Tarabbu'an ini seperti ini Pak, bersila. Itu tarabbu' namanya, bersila.
namanya beliau sedang kurang sehat manusia ya. Iya, saya pernah melihat orang semacam itu begitu duduk tahiyat itu bersila, tidak apa-apa. Dia sedang berhalangan dia. Tapi kalau tidak, ya afdalnya di tahiyat awal itu iftirash, di tahiyat akhir itu tawarruk. Tawarruk itu kaki kiri tidak didudukin, tapi dimasukin ke bawah betis kanan gitu ya. Nah, seperti yang biasa kita lakukan ya. Hanya saya teringat lagi ingin lebih menjawab daripada pertanyaan pertemuan yang lalu, Pak. Nah, ini semua ini disebut dengan suratan zahirah. Bentuk salat secara zahir. Makanya selagi kita mampu dan bisa mengikuti contoh atau hadis-hadis yang dijelaskan itu, ya itu yang kita lakukan, itu namanya suratan zahirah, Pak. Jangan dirubah-rubah. Pokoknya jangan dirubah-rubah dan jangan terus tidak dilakukan karena sunnah. Ya, makanya coba ya Allah, kalau terus yang sunnah-sunnah itu, Pak, nggak ada angkat tangan, nggak ada sedekap, ya, nggak ada apa ini jari angkat jari tahiyat awal itu, salam tidak menoleh, karena nolehnya itu sunnah. Dia cuma baca, sudah gitu sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullah, udah selesai, langsung pergi dia. Ya Allah, ya Allah. Iya, jadi nanti kalau orang yang mengatakan yang seperti itu, Pak, ya sudah, nggak ada zikir selesai sholat dia. Wong sunnah di dalam sholat saja tidak dilakukan, apalagi di luar sholat, Pak. Hah? Ya kalau dia di dalam sholat sunnahnya tidak dilakukan, kemudian zikir di luar sholat itu panjang, dia lakukan. Oh, ini ketipu ini. Iya, Pak. Mementingkan yang tidak penting dan tidak mementingkan yang penting. Betul tidak? Ya, jangan sampai kita semacam itu, Pak. Baik. Wa amma haqiqatuhal batinatu, adapun hakikat salat secara batin. Adapun salat secara batin, fa mithlul khusyu'i, seperti khusyuk. Ini batinnya salat. Bahkan dikatakan lagi ruh daripada salat itu khusyuk. Di mana salat yang khusyuk berarti ruhnya hidup. Pada saat di mana salat itu yang tidak khusyuk, di situ ruhnya mati, Pak. Ya kalau semua salat tidak ada khusyuknya, semua salat tanpa ruh, berarti semua salatnya mati. Namanya nggak ada ruh, Pak. Ya. Nanti Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali itu memberikan contoh di sini. Ya. Wa huduril qalbi, hadirnya hati, itu batinnya salat, rohnya salat. Wa kamalil ikhlasi, sempurnanya ikhlas. Kita salat itu memang betul-betul karena Allah. Kita salat itu tidak ada keinginan yang lain-lain. Semua karena Allah. Yang kita lakukan rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah, betul tidak? Angkat tangan itu untuk Allah. Kita membaca semua kamalul ikhlas, sempurnanya keikhlasan. Ini batin ini. Ya, karena itu semua adalah hati. Wat tadabburu, tadabbur ya, wat tadabburi wat tafahumi lima'anil qiraati wat tasbih. Kita tadabbur, kita tafahum, kita memahami dari apa yang kita baca, ya, baik daripada Al-Quran ataupun tasbih, bacaan-bacaan zikir, bahkan doa-doa di dalam salat, ya, itu semua kita bisa tadabbur. Itu semua adalah ya hakikatan batinah, hakikat batin daripada salat itu. Dan ini ruh daripada salat itu, Pak. Jadi kalau ini kita bisa laksanakan, ya berarti salat kita itu hidup. Ya. Tapi kalau tanpa khusyuk, Pak, ya itu tadi seperti orang yang tidak ada ruhnya lagi, Pak. Kalau kita rukuk, pada saat rukuk kita khusyuk, berarti rukuknya ini hidup. Pada saat Al-Fatihah kita rukuk khusyuk, maka Fatihahnya hidup. Kemudian ketika nanti tidak hidup, tidak khusyuk lagi, berarti mati. Mana itu? Mungkin sujudnya yang tidak khusyuk, mungkin duduknya yang tidak khusyuk, ya itulah yang mati, Pak.
ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah yang khusyuk-khusyuk tadi, Pak. Ya sekalipun bukan berarti mencapai batal. Orang yang sholat tidak khusyuk asal tepat syarat rukunnya itu masih dikatakan sah. Ya cuman itu tadi hanya menggugurkan kewajiban, nggak ada keuntungan. Apa mau kita sholat semacam itu, Pak? Nah ini ya, ini maksudnya haqiqatun batinah ya. Wa nahwi dzalika min wadhaifis salatil batinah. Ya, yang semua yang lain-lain daripada hal tersebut, daripada tugas-tugas secara batin. Ya kita makanya Pak penting sekali dari bacaan-bacaan salat, insyaallah kita semua sudah memahami daripada makna ya salat itu, Pak, dari bacaan-bacaan salat itu, Pak. Ya seperti doa Rabbighfirli warhamni, masyaallah itu sampai akhir itu doa duduk antara dua sujud. Oh, itu subhanallah, kebutuhan hidup kita dunia akhirat ada di situ semua, Pak. Cukup kita sebenarnya nggak minta doa-doa yang lain. Tidak perlu kita minta dengan doa yang lain, asal betul-betul khusyuk pada permintaan antara dua sujud. Di mana doa-doa kita di luar sholat, di luar sholat, yang kalau kita doa dibungkus dengan sujud. Selain doa duduk antara dua sujud, kita doa duduk antara dua sujud itu didahului dengan sujud. Nanti setelah doa ditutup dengan sujud, betul tidak? Kalau 4 rakaat 4 kali, Pak. Kalau 3 rakaat 3 kali, betul? Insyaallah itu doa kita, Pak. Ya kita sudah maklum semua. Namun sekalipun demikian, tapi ini bukan berarti melemahkan ya, Pak. Ya kita tetap semangat, harus kita berusaha untuk menghafal daripada makna-makna bacaan-bacaan salat itu. Rasanya ini sepele tapi pentingnya luar biasa, Pak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya sekalipun bagi Bapak Ibu barangkali sampai saat ini masih ada sebagian daripada bacaan salat, atau mungkin seluruhnya belum paham, belum hafal, belum paham, jangan terus berhenti salatnya. Iya nanti ya gara-gara memahami begitu, percuma dong saya salat, wong saya tidak ada yang mengerti satupun. Wah daripada begitu, daripada percuma, mendingan nggak sholat, takut ini, Pak. Oh bukan begitu. Nah paling tidak itu tadi menggugurkan kewajiban, sudah tidak dosa lagi kita. Ya kemudian begini, Pak, ada itu saya membaca ya, saya ada di share itu, mungkin Bapak Ibu menerima juga ya. Share ini itu sangat dicerca betul, Pak. Orang-orang yang berdoa tidak mengerti itu. Orang yang berdoa tidak mengerti, dari mana bisa diterima doanya, orang nggak tahu apa yang diminta. Sampai dia mengatakan amin, amin, amin kepada orang yang doa berbahasa Arab. Kemudian dia amin, 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 amin apa katanya? Iya, amin itu artinya kan semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Semoga Allah mengabulkan doa itu. Pak saudara sekalian, rahimakumullah. Wah itu beliau mengatakan, saya khawatir dengan penjelasan yang semacam ini, Pak. Ya, nanti ya tidak ada lagi orang mau mengaminkan orang yang berdoa, yang berbahasa Arab. Dan orang tidak mau lagi menghafal doa-doa redaksi bahasa Arab. Kalau bukan karena dengan maknanya, dengan artinya. Sekalipun diusahakan hafal, mengerti dengan maknanya, memang itu yang bagus. Itu yang seharusnya, tapi bukan berarti berdoa dengan bahasa Arab yang tidak paham atau mengaminkan doa orang dengan berbahasa Arab yang mengaminkan ini tidak paham, bukan berarti itu mardud. Tidak, sama sekali tidak, Pak. Kalau kita berdoa berbahasa Arab, kita tidak paham, yang paham Allah, betul tidak? Yang paham Allah dengan bacaan kita. Yang penting kita paling tidak tahu pasti bahwa yang diminta ini baik. Masa iya ada doa-doa buruk? Ajaran-ajaran Nabi misalnya, Pak, mana? Doa itu kan dua, mohon, artinya memohon kepada Allah, ya, mohon apa yang diinginkan kebaikan itu, dan berlindung supaya selamat dari yang tidak kita inginkan. Betul tidak? Cuman itu, Pak. Ya sudah, ketika Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepada engkau, itu pasti yang kita inginkan, pasti yang baik-baik, betul tidak?
Kalau ketika kita Allahumma inni a'udzubika atau wa na'udzubika, banyak sekali itu a'udzubika itu, ku berlindung kepada Engkau ya Allah, atau waqina, ya. Ya, atina dengan waqina. Itu yang penting kita tahu di situ, Pak. Dan andai kata tidak mengerti pun, tahu bahwa ini doa baik, diterima, Pak. Taqabbalallah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir ketika ada orang berdoa, imam berdoa berbahasa Arab, kemudian kita mengaminkan, kita tidak tahu apa yang diminta itu. Ya, tetap Allah akan memberikan sama seperti yang diminta itu, karena Allah yang paham. Iya, Pak. Kemudian sama dengan begini, itu kan kebetulan bahasa Arab. Ya kan, sama dengan orang misalnya mendoakan kita, Pak, tidak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, dia bisanya bahasa Inggris, bahasa Jepang, ya, bahasa India misalnya, Pak. Ya, saya tahu dia ulama, saya tahu dia orang-orang yang soleh, kemudian mengaminkan doanya, apa sia-sia? Apa sia-sia? Apalagi berbahasa Arab, Pak. Kita lihat kenapa doa-doa yang berbahasa Arab itu kita suka. Ya, Nabi SAW bersabda, ahibbul araba li thalathin, cintai bahasa Arab itu karena 3 hal. Li'anni arabiyun, karena saya orang Arab. Itu kata Nabi SAW. Wal Quran arabiyun, Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, walughatu ahlil jannati fil jannati arabiyun, dan bahasa orang surga, ahli surga di dalam surga nanti berbahasa Arab. Jangankan kita mengaminkan doa orang yang berbahasa Arab, kita suka aja, suka dengan orang ngomong ngobrol bahasa Arab, kemudian kita suka, Pak, itu saja sudah bermanfaat. Ini hadis ini, betul tidak? Kalau kita suka, itu tadi itu ahibbul araba, cintai bahasa Arab itu. Bagaimana ada orang doa berbahasa Arab, ya, karena tidak paham kita diam saja, karena sia-sia katanya. Oh, saya pikir kalau ada orang berpendapat semacam itu, sayang sekali, Pak. Sekalipun dia menganjurkan supaya kita ini lebih bisa memahami gitu ya. Iya, Pak. Kita bisa lebih memahami, bisa tadabbur, bisa tafahum dengan bacaan-bacaan kita, apalagi salat, termasuk doa. Tapi jangan sekali-kali merasa ditolak oleh Allah. Tidak, Pak, ya. Ya, barakallah. Ini sekarang Isya itu jam 7 kurang malah ya. Apa sudah masuk, Pak? Hah? Masya Allah, sudah masuk ya? Ya Allah, nah ini, Pak, ya Allah. Iya, ini baru permulaan daripada suratun zahirah, ya, daripada salat, suratun batinah daripada salat, Pak, ya. Masya Allah, ya, karena memang kita terbatas sekali waktunya, mohon maaf. Insya Allah bisa masih kita melanjutkan pertemuan mendatang, insya Allah. Saya mohon maaf tadi menjanjikan Imam Ghazali itu membahas, mencontohkan daripada 2 bentuk salat itu. Insya Allah, mudah-mudahan semua kita selalu sehat afiah, lahir batin, sehat jasmani rohani, bisa selalu hadir dalam majlis-majlis ilmu semacam ini, termasuk insya Allah pertemuan mendatang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin cukup ya, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'an wal 'amala bih, warzuqna minhu ilman munira, warzuqna minhu uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.